karena Nabi tidak pernah memakan makanan yang enak. Kenapa? Halaktu ya Muhammad, celaka saya ini Muhammad. Rasulullah bertanya, kenapa? Muhammad, aku adalah orang yang paling membencimu, aku adalah orang yang selalu memfitnahmu, aku adalah orang yang selalu mengancam keselamatanmu ya Muhammad. Tapi ketika aku dalam keadaan sakit, tidak ada temanku, tidak ada orang-orang yang selama ini membersamaiku datang kepada aku, menjengukku ketika sakit. Kenapa engkau yang aku musuhi, malah engkau yang datang duluan ya Muhammad? Rasulullah itu adalah rahmat, Rasulullah itu adalah kebahagiaan, Rasulullah itu adalah kegembiraan. Ketika Rasulullah menyampaikan Islam itu penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan. Rasulullah selalu memberikan harapan. Ada orang sedang bermaksiat, kita tidak bermaksiat, tapi ketika membicarakan maksiatnya orang, pada saat itulah kita sedang bermaksiat kepada Allah. Saudaramu yang bermaksiat, lihat mereka dan ucapkan dalam hati, alhamdulillah ya Allah, tetapi selamatkan saudaraku, ampunkan saudaraku yang bermaksiat kepadamu ya Allah. Ketika engkau melihat orang lain sedang bermaksiat dan kau bicarakan maksiat itu kepada orang lain, pada saat itu maksiatmu lebih berbahaya dengan maksiatnya orang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi min ahli as-sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa liman tabi'ahu hatta ila yaumiddin. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Bismillahi ma syaa Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma syaa Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma syaa Allah, ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillahi ma syaa Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Samahatul fudala wal kurama, para alim, para allamah, para kiai, para tuan-tuan guru, terkhusus kepada sahabat saya, teman saya dari kecil, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sanggau, Ustadz Ahmad Rais, SPD, SAG. Sebagaimana beliau sampaikan, dipaparkan oleh beliau, kami berdua satu tempat kelahiran, belasan tahun kami bersama. Tapi setelah itu kemudian kami berpisah. Tapi walaupun berpisah, bertemunya kembali kami dalam kebaikan. Mohon izin sebagai sahabat, saya juga menitip beliau kepada para sepuh dan pini sepuh, para tokoh, para alim, para kiai, titip sahabat saya ini, karena saya tahu betul bahwa beliau adalah orang yang sangat mencintai kedamaian. Karena memang kami hidup dan besar di lingkungan pesantren yang dipimpin oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Rusdi Wahid. Kami hidup dan besar di lingkungan pesantren, maka insya Allah tradisi-tradisi pesantren An-Nahdhiyah masih begitu melekat bagi kami hingga hari ini.
Yang dirahmati Allah dan yang dimuliakan oleh Allah, dan yang saya banggakan, Al-Ustadz Ahmad Sabin Al-Hafidh, kemudian Forkopincam, Kecamatan napa niki? Oh, Parindu nggih. Nggih, Parindu. Tokoh agama, pengurus PCNU Kabupaten Sanggau, para MWC dan sahabat-sahabat pengurus ranting, teman-teman dan sahabat organisasi Muhammadiyah ataupun yang lainnya, ibu-ibu sekalian yang berbahagia, ibu pengen masuk surga semua? Masya Allah. Mau yang bayar apa yang gratis? Ini biasanya yang tahu urusan zakat ini. Memang ada surga gratis di Sanggau? Di Sanggau ada surga gratis? Pak Kemenak, kita doakan ibu-ibu mudah-mudahan secepatnya masuk surga. Secepatnya. Malah amin saja. Lah kan kula ngedoain panjenengan secepatnya masuk surga. Syarat masuk surga harus amin. Malam ini saya didampingi oleh istri saya yang paling saya cintai. Halo istriku. Kamu masih di situ ya? Terima kasih luar biasa. Malam ini Haji Ahmad Rais, saya didampingi istri. Kepala Kemenak colek. Tumben. Saya bilang istri saya kan dari dulu nggak pernah berubah, selalu seperti itu. Karena alhamdulillah ibu, kami menikah 26 tahun. Dengerin ibu ya, istri saya belum pernah meminta uang belanja sampai hari ini. Jangan Mas Allah dulu, uang belanja minta, nggak pernah. Kok bisa? ATM-nya sama dia semua Pak. Malam ini saya berbahagia dan sangat bangga ketemu dengan jamaah, karena insya Allah pertemuan kita ini bukan hanya pertemuan di dunia, tapi kelak kita akan berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla bersama junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang-orang yang beriman itu nanti di hadapan Allah wajahnya cerah, penuh rasa senang, penuh rasa bahagia. Kapan? Ketika Allah memperkenankan dirinya bertemu dengan para kekasihnya yang mencintai Allah, dicintai Allah, mencintai Rasulullah dan dicintai oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Orang-orang yang di hadapan saya ini, para jamaah yang duduk menghabiskan waktu, meluangkan kesempatannya hanya untuk bersama-sama bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh teman-teman PHBI tidak usah kecil hati, karena dari tadi mungkin agak gerimis, yang hadir mungkin tidak memenuhi ruangan ini. Ingat bahwa sesungguhnya Rasulullah suatu masa memanggil sahabat terbaiknya yang bernama Ali bin Abi Thalib. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadisnya kalau dibacakan panjang, saya potong di ujungnya. Apa kata Rasulullah kepada sahabat Abu Thalib, kepada Ali bin Abi Thalib? La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin na'am. Ini untuk panitia nih. Kalau ada orang ingat kepada Allah karena sebabmu, yang hadir misalnya 300-500 orang, diundang oleh panitia, diundang PHBI malam ini, tiba-tiba ada satu orang yang ingat kepada Allah, tiba-tiba ada satu orang yang mencintai Allah, tiba-tiba ada orang yang senang kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, senang salawatan kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Khairul laka min humrin na'am. Panitia,
Allah menyatakan pahalamu lebih baik dibandingkan dengan unta merah yang paling mahal. Unta merah paling mahal sekarang 1,7 miliar, Pak. Menjadi baik dalam Islam itu mudah. Menjadi muslim itu indah. Menjadi muslim itu mesti menggembirakan. Dakwah Islam harus memberi harapan, bukan penghakiman. Betul, Pak? Allahumma sholli ala Muhammad. Sahabat saya tadi itu luar biasa. Sambutannya udah ngalah-ngalahin saya tadi. Saya agak ciut sedikit ini. Waduh, teman saya ini kalau sampai sambutan 1 jam, mati pasaran saya nanti ini. Islam itu sebagaimana yang disampaikan oleh beliau itu membawa keteduhan, Pak. Wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Enak, Pak. Hamba-hamba Allah yang baik, yang hatinya penuh ketenangan, hatinya penuh kebahagiaan, hatinya penuh rahmat dari Allah, kalau berjalan di atas muka bumi, dia selalu menundukkan hatinya. Kata menundukkan hatinya itu, dia berjalan di atas dunia ini penuh dengan ketawaduan. Dia tidak merasa lebih baik walaupun dirinya baik. Ini kan masalahnya kan begini, Bu. Boleh ganti nih, Bu. Baik itu hebat, tapi ketika Anda merasa lebih baik, itu masalah. Mohon izin, iblis itu makhluk yang diciptakan oleh Allah itu pintar, Pak. Iblis itu hebat. Iblis itu tahu tentang Quran. Seluruh isi Al-Quran kalau ditanya sama iblis dijawab. Asbabun nuzulnya tahu. Sebab-sebab turunnya ayat iblis tahu. Paling getol ibadah, 5.000 tahun dia pernah sujud kepada Allah. 5.000 tahun iblis sujud sama Allah. Kekeliruannya cuma 1. Aba wastakbara, abai terhadap perintah Allah dan menyombongkan dirinya terhadap Adam. Sahabat saya ini baik, Pak, tapi ketika sahabat saya, Pak Kemenak, lebih baik daripada KUA, perasaan itu muncul masalah. Halo Pak KUA, saya malam ini bela sampean. Ketika Pak KUA merasa lebih hebat, lebih baik daripada penyuluh, masalah. Ini masalah akhlak hati, Pak. Malam ini saya ceramah di hadapan panjenengan sedanten iki lho. Jangan sampai hati saya merasa lebih baik dari panjenengan. Lah kula datang ke mriki niki lho. Hadirnya saya kemari bukan berarti saya ngajarin panjenengan, ngingetin. Kalau ngajarin ini ada ulama-ulama NU, kiai-kiai NU, kiai Muhammadiyah dan yang lainnya. Maka wa ibadur rahman alladzina yamsuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ketika ada orang yang mengolok-olok dirimu, jangan didengar. Ada orang yang menghina dirimu, nggak usah dihiraukan. Ada orang yang merendahkanmu, kamu jangan merasa kecewa. Ada orang yang menghujatmu, kamu jangan merasa menjadi orang yang paling dibenci oleh siapapun. Sehebat apapun orang membencimu, tapi kalau Allah masih menyelamatkanmu, engkau masih mulia. Setinggi apapun orang lain mengangkat derajatmu, tapi kalau Allah akan menghinakanmu, saat itu juga engkau hina di hadapan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.
tumben Ustadz Zain kalau ceramah itu kan teduh, meneduhkan. Kok malam ini ngamuk? Gimana nggak ngamuk? Belum apa-apa, airnya udah 4. Ini Pak Kiai, ini bingung dari tadi. Pak Kemenak nanya, akhi, jenengan ini sadar nggak? Kenapa? Itu di depan sampean itu airnya banyak sekali itu. Memang jenengan yang minta. Waduh, ya Allah, ini maksudnya suruh habisin gitu panitia? Allahumma sholli ala Muhammad. Bu, ibu, ada orang yang benci ibu enggak? Yang mana orangnya, yang mana? Ini ada ustadz kita urusan zakat ini. Enggak usah bohong, ini masjid. Masjid. Jujur aja jawabnya. Asmai panjenengan sinten? Namanya siapa? Nggih, panjenengan. Ustaz Fathur Rahman. Kalau ada orang yang senang sama sampean, apa yang sampean lakukan pada orang itu? Balas baik. Orang baik balas baik. Kalau ada orang jahat, mau dibalas apa? Udahlah, ibu-ibu nih paling paham. Bu, halo ibu, halo semuanya. Ada tetangga ibu baik? Baik. Ibu balas apa? Kalau tetangga ibu suka hina ibu, caci maki ibu, balasannya apa? Yakin, yakin, yakin. Demi Allah aku tak percaya. Bu, laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaik. Silakan buka dalam tafsir Ar-Razi yang ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Laisal ihsan an tuhsina liman ahsana ilaika, innamal ihsan an tuhsina liman asaa ilaika. Kalau engkau ketemu orang baik dan kamu balas baik, itu kebaikan biasa. Wa kadzalika mukafa'ah, itu biasa saja, normal saja. Ada orang senang sama kamu, kamu balas senang, itu biasa. Tapi bisakah kamu membalas kejahatan orang dengan kebaikan? Bisa? Ya udah, mak baju hijau yang pakai kacamata, iya, yang pas depan saya. misalnya di samping ibu, nih temen-temen, temenan kan. Tiba-tiba ini baru, tiba-tiba ngeludahin wajah ibu. Ini kan baru seandainya. Manusia saja kan bisa gampang berubah, Pak. Baik hari ini, besok bisa paling jahat. Paling jahat hari ini Pak Polisi, besok bisa paling baik. Izin Pak Polisi, Babin Kantimas ya? Ya? Kasium. Izin saya cuma menyampaikan, saya ini sebagai Dai Kantimas Kalimantan Barat. Berapa hari yang lalu saya diminta ceramah sama Pak Jenderal, dan insya Allah kemarin pagi saya di Satpolayirut, dan insya Allah nanti tanggal 15 di Pangdam 12 TPR Tanjung Pura, karena ada Pak Panglima TNI hadir. Ini untuk dua orang ini. Ini Babinsa, sebelahnya polisi. Aman-aman saja Mas ya, akur-akur saja ya. Alhamdulillah. Nenek saya saudara sampean, sampean saudara saya. Nggak ada salahnya kalau saya ngingetin. Misalnya, nggak berani. Ini mainnya peluru aja ini. Bu, kalau ada orang senang ibu dan ibu membalas dengan kebaikan, itu biasa. Tapi pernahkah kita ini membalas jahatnya orang sama kita? Padahal saya atau ibu bisa membalas. Contoh, ibu tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada ini, nggak ada hujan, nggak ada petir, ada teman lewat diludahin. Bagaimana sikap Anda ketika Anda diludahin? Pilihannya dua, memaafkan atau membalas. Ibu pilih yang mana? Balas. Astaghfirullahaladzim.
Kok bisa-bisanya ketua masjid ngomong gitu? Ini nampaknya ketua masjid harus dipecat ini, Pak. Masa Allah, Gusti Allah pripun toh, Pak? Kita baik, dibalas kebaikan, alhamdulillah. Tapi ketika kita baik dan dibalas jahat, apa ucapan kita? Astaghfirullahaladzim. Itu kan manusianya. Saya kan manusia, Ustadz. Iya betul. Tapi bukankah kita itu harus mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengajarkan tentang pemaafan terhadap orang. Siapapun yang memfitnah Nabi, Nabi balas dengan kebaikan. Ada yang menghina Nabi, Nabi balas mendoakan. Ada orang yang mengancam Nabi, Allah sampaikan kepada Allah, ya Allah, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk bagi kaumku, mereka membenciku, mereka menghinaku, mereka mengancam hidupku, tapi aku tidak akan membalas. Ya Allah, berikan petunjuk untuk mereka, karena mereka tidak tahu tentang misi kenabian yang aku bawa mengemban darimu, ya Allah Azza wa Jalla. Maka tujuan kita bermaulid ini kan biasa aja. Ada yang senang peringatan, alhamdulillah. Enggak senang ya biasa aja. Ada yang ribut ini maulid, enggak ada masa Nabi, enggak usah diurus. Karena ini tidak menyangkut masalah akidah. Maulidan bukan akidah, maulidan bukan syariah. Ini masalah mahabbah, masalah cinta. Halo Ibu. Ya. Ibu masih cinta enggak dengan suami? Pak, Bapak masih cinta sama istri? Pak Babinsa, baju loreng, masih cinta sama istri? Serius Pak, serius Pak. Masih cinta sama istri? Berapa persen? 100%. Bual Pak. Ingat Bu, jangan mencintai suamimu berlebihan. Paham? Suami mencintai istri boleh berlebihan tidak? Enggak boleh. Pak KUA, jangan senyum aja. Pak KUA, sayang cinta sama istri itu biasa saja, standar aja Pak. Pak KUA bisa disakitin kok sama istrinya. Iya betul itu. Masalahmu apa? Ngomong. Para istri, jangan berlebihan mencintai suami melebihi batas cintamu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istri juga gitu. Kata Nabi, enggak sempurna iman kalian sampai kalian mencintai aku itu melebihi rasa cinta kalian kepada istri dan anak-anakmu. Itu kita berkaitan tentang suami istri. Yang kedua, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang sampai dia mencintai saudaranya yang lain sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita ini saudara Pak. Kita tidak lahir dari satu ibu. Kita tidak dibesarkan dari ayah yang sama. Kita tidak besar di rumah yang sama. Yang mempersatukan kita bukan nasab kita. Yang mempersaudarakan kita bukan datuk nenek moyang kita, tapi yang mempersatukan kita Allah Azza wa Jal. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum. Sesama orang beriman, orang Parindu, orang Bodok, orang Sosok, orang Kapuas Sulu, orang Pontianak, orang manapun dia, mau Jawa, mau Sunda, mau Bugis, mau Melayu, mau Dayak, dia adalah saudaramu. Kalau bukan karena iman yang mempersatukanmu, setidaknya dia adalah saudara dalam kemanusiaan. Pun kalau bukan itu, dia adalah saudaramu sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Faham? Faham? Faham semuanya? Wabillahi taufiq wal hidayah.
Ya sudah paham tak? Lagian Pak Kemenak mau cepat pulang ibu. Ya kalau mau pulang, pulang aja Pak Kemenak. Istrinya baru nyampe dari Pontianak. Cerita tadi, akhi, mana istrimu? Istriku baru datang katanya. Makanya nanti saya nggak lama di sini katanya kan. Ya udah nggak apa-apa, pulang Pak, pulang aja Pak. Ya nggak apa-apa. Kami ini sahabat bu, teman dari kecil. Orang tua kami sepupu, nenek kami bersaudara. Makanya ketika kami ketemu, yang diingat cuma masa-masa kecil. Saya bilang sama dia, aku nggak yakin kamu jadi kepala Kemenak. Dia jawab, aku lebih nggak yakin kau jadi kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Saudaramu keliru, maafkan. Saudaramu kurang baik, ingatkan. Saudaramu membuatmu kecewa, lupakan kesalahannya. Suatu masa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau melaksanakan sholat melewati rumahnya Yahudi. Orang Yahudi ini adalah kelompok manusia yang paling benci sama Nabi. Berbeda dengan Nasrani. Saya lupa ayatnya Ustaz. La tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Hah? Iya. Orang Yahudi itu kebenciannya kepada Nabi luar biasa. Suatu hari Nabi itu lewat di rumahnya orang Yahudi mau sholat. Tiba-tiba ketika Nabi berada di tikungan jalan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wajahnya diludahi oleh Yahudi. Apakah Nabi marah? Enggak. Nabi tersenyum. Setelah itu diusapkan, kemudian melanjutkan perjalanan. Itu Nabi. Ingat ya, itu Nabi. Pertanyaannya, bagaimana itu kalau ketua masjid Al-Muhajirin? Wonten nggih? Wonten. Tiba-tiba besok subuh atau zuhur, Pak ketua masjid datang ke masjid. Tiba-tiba ada yang meludahin wajah Bapak. Apakah Bapak memaafkan? Hah? Saya maafkan Ustaz. Tapi tangannya begini. Saya maafkan Ustaz. Nabi langsung berangkat ke masjid. Besoknya begitu lagi Pak, diludahin lagi. Nabi hanya senyum. Sampai suatu waktu ini jam-jam saya cuma lihat jam berapa. Kenapa ibu bilang belum? Enggak bu, saya enggak lama ibu, karena besok pagi jam 5 saya sudah harus di Pontianak. Minimal jam 5 Pak Kemenak saya harus Pontianak, karena besok pengajian di daerah Kuburaya. Siang kemudian saya pulang dan lanjut malamnya saya di perbatasan Kuburaya sana itu. Insya Allah nanti sampai terakhir tanggal 31 Desember. Capek? Iya manusianya capek Pak. Tapi dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW, nggak ada apa-apanya Pak. Perjuangan saya dan teman-teman semuanya itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah Muhammad SAW. Nggak ada apa-apanya. Maka rasa capek itu menjadi hilang gitu. Kenapa? Karena rasa cinta. Nah kemudian Nabi ngutus sahabat-sahabat, nanti kalau kamu pulang melewati tempat itu, tolong cari kabar orang yang ada di rumah itu. Kenapa ya Rasulullah? Biasanya kalau saya lewat sholat, orang itu selalu memberikan hadiah untuk saya. Ludahnya disebut hadiah. Saking pemaafnya Nabi. Akhirnya sahabat menyampaikan laporan, ya Rasul, orang yang Anda maksud itu sedang sakit. Selama ini yang selalu meludahi Nabi rupanya sakit.
Seandainya kita ada orang yang musuhan sama kita dan kita mendengar orang itu sakit, apa doa kita? Doanya macam mana? Alhamdulillah ya Allah, kalau bisa hari ini dia game over ya Allah. Rasulullah enggak. Rasulullah pulang dan menjumpai istrinya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ya Aisyah, temanku yang di sana sakit. Teman, Pak. Kenapa ya Rasulullah? Tolong buatkan makanan yang paling enak, nanti saya akan antarkan ke rumahnya, siapa tahu dia mau makan. Baik ya Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makanannya itu bukan makanan yang enak, Bu. Rasulullah itu makanan seharinya adalah hubez. Apa itu hubez? Hubez itu adalah roti gandum kering yang dicelupkan kepada cuka apel baru dinikmati oleh Nabi. Karena Nabi tidak pernah memakan makanan yang enak. Kenapa? Nabi itu hidupnya sederhana. Sesampainya di sana, ketika Yahudi ini melihat Rasulullah, apa ucapan Yahudi? Ya Muhammad, halaktu ya Muhammad, celaka saya ini Muhammad. Rasulullah bertanya, kenapa? Muhammad, aku adalah orang yang paling membencimu. Aku adalah orang yang selalu memfitnahmu. Aku adalah orang yang selalu mengancam keselamatanmu ya Muhammad. Tapi ketika aku dalam keadaan sakit, tidak ada temanku, tidak ada orang-orang yang selama ini membersamaiku datang kepada aku, menjengukku ketika sakit. Kenapa engkau yang aku musuhi, malah engkau yang datang duluan ya Muhammad? Rasulullah menjawab, innama ana rahmatun muhdah. Aku ini Rasul dari Allah, rahmat dari Allah untuk hadiah bagi semesta. Makanya ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah itu adalah rahmat. Rasulullah itu adalah kebahagiaan. Rasulullah itu adalah kegembiraan. Ketika Rasulullah menyampaikan Islam itu penuh dengan kegembiraan, penuh dengan kebahagiaan. Rasulullah selalu memberikan harapan. Ketika ada sahabat yang datang, ya Rasul, saya ini paling banyak dosanya ya Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Kullu ibni Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Enggak ada di dunia ini yang namanya anak Adam pasti ada salah. Suami pasti ada dosa, istri juga pasti punya dosa. Semua manusia di dunia ini pasti berdosa, kata Nabi. Tetapi sebaik-baiknya orang berdosa itu adalah ketika dia bertaubat kepada Allah Tuhannya. Apakah dosaku diampuni ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, lamma khalaqallah, ketika Allah selesai menciptakan langit dan bumi, semesta raya sudah diciptakan, kataba inda arsihi, Allah menulis di sisi arsy-Nya, inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmat dan ampunanku melebihi kemurkaanku kepada hamba-hambaku. Manusia yang mana malam ini yang tidak berdosa kepada Allah? Semuanya berdosa. Ada orang sedang bermaksiat, kita tidak bermaksiat, tapi ketika membicarakan maksiatnya orang, pada saat itulah kita sedang bermaksiat kepada Allah. Saudaramu yang bermaksiat, lihat mereka dan ucapkan dalam hati, alhamdulillah ya Allah, tetapi selamatkan saudaraku, ampunkan saudaraku yang bermaksiat kepadamu ya Allah. Ketika engkau melihat orang lain sedang bermaksiat dan kau bicarakan maksiat itu kepada orang lain, pada saat itu maksiatmu lebih berbahaya dengan maksiatnya orang itu. Bukankah Allah adalah zat yang pengampun? Nabi hadir untuk menyampaikan kepada seluruh makhluk, kalau kamu berdosa, kalau kamu salah, segera kembali kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah. Kenapa? Akhlak Nabi digambarkan oleh Allah dalam menyampaikan amanah risalah Allah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Nih, biar saya sambungkan punya Pak Kemenak tadi.
Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka sebab rahmat Allah yang turun ke dalam hatimu ya Muhammad, karena sebab rahmat Allah yang turun di hatimu Pak Kemenak, karena sebab rahmat Allah yang turun kepada hatimu wahai ketua masjid, karena sebab rahmat Allah yang turun ke dalam hatimu wahai orang beriman, lintalahum, bersikap lemah lembutlah engkau kepada siapapun. Faham? Faham dereng. Wah susah ini, wangel ini. Pelan-pelan mawon nggih. Lintalahum, sampaikan Islam itu dengan kelembutan. Sampaikan Islam dengan kasih sayang. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Kalau ketua masjidnya keras, Pak KUA-nya keras, ketua PC-nya keras, ketua MWC-nya keras, ketua rantingnya keras, teman ansor keras, teman banser keras, jamaahnya juga keras, lan faddu min haulik, mereka akan menjauh darimu. Islam tidak mungkin didengarkan. Perintah Allah, bukan amanah undang-undang, perintah Allah. Nggak usah sembarangan nyampaikan Islam. Jangan nakut-nakutin orang. Sebentar-sebentar bidah, syirik, kafir, masuk neraka. Allahu Akbar. Nanti yang masuk surga cuma 5 orang. Sepi surganya Pak. Celingak, celingok. Temennya yang sebelah nanya, kok nggak ada orang ya? Itu gara-gara kamu sih. Kok bisa? Iya, dulu waktu kamu dakwah di dunia, semua orang kamu syirikkan, semua orang kamu kafirkan, semua orang kamu bid'ahkan. Oh iya ya, nyesel aku kawan. Gini. Maka kata Allah, firman Allah, fa'fu anhum, maafkan mereka. Boleh duduk? Ya, karena pengen minum sebentar Ibu. Ini yang mana dulu ya? Ini bingung gue loh Pak. Allah. Ini maksudnya apa ini? Ceramah sambil makan gitu. Memang bisa Ustaz? Ya? Oh biar fotonya bagus. Astagfirullahaladzim. Rupanya biar fotonya bagus. Nyesel kalau ceramah teng mriki Pak. Bismillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Fa'fu anhum, maafkan mereka yang menyakitimu. Ada yang memfitnahmu, maafkan. Sebelum dia minta maaf gimana Ustaz? Maafkan. Ini kalau mak-mak ini lagi marah sama tetangga, gampang dia Pak. Maafkan dia lah kawan. Mana bisa? Dia kan saudaramu, taklah. Dia kan menyakiti aku. Jadi macam mana lah? Nanti ketemu di surga. Surga yang mana? Ada yang lebih parah. Aku tak mau maafkan dia, biar tak jerak dia. Terus ketemu di neraka. Pintu nomor berapa Bu? Maka firman Allah, fa'fu anhum, maafkan orang lain. Orang lain yang menyakitimu sebelum minta maaf, maafkan. Bahkan Allah menganjurkan wastaghfir lahum, dan segeralah engkau memohonkan ampunan kesalahan orang lain itu kepada Allah. Wasyawirhum fil amri, ada karakteristik umat Islam yang tidak dimiliki yang lain, bermusyawarah. Ketua masjid tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ketua PHBI tidak boleh melaksanakan apapun kalau itu keputusan pribadi. Semuanya harus berdasarkan musyawarah. Masjid ini bisa berdiri bukan karena ada satu orang yang punya uang, bukan. Tapi karena umat dan jamaah ini senang bersatu padu dalam kebaikan, maka berdirilah masjid yang megah dan mulia ini. Berikutnya, wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ketika usaha itu sudah kamu lakukan maksimal, ikhtiarmu sudah cukup, hasilnya biar Allah yang menentukan. Sehebat apapun kita rencanakan, tapi kalau Allah nggak boleh, nggak bisa. Sesederhana apapun upaya yang kita lakukan, tapi kalau Allah ridho atas perkara itu, akan bisa selesai.
Semuanya tergantung kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah itu adalah zat yang sangat mencintai orang yang berserah diri kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Maka malam ini, karena dasar kita kemari itu rasa cinta kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, apa yang Allah datangkan kepada Rasulullah kita ambil dan kita ikuti, dan apa yang Allah larang melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya kita hindari. Dalam hal ibadah, dalam hal amaliyah, dalam hal muamalah muasyarah, atau dalam pergaulan sehari-hari, contohnya kita ya Rasul. Kenapa Ustadz? Kenapa Kiai? Kenapa para guru? Kita harus mencontoh Rasul, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang sempurna dan paripurna. Suatu hari, Allahumma sholli ala Muhammad, sepulang Nabi berdakwah, pulang ke rumah Aisyah radhiyallahu anha, ketika pintu rumahnya diketuk dan Rasulullah tahu bahwa Aisyah itu sedang tidur pulas, Rasulullah mengurungkan niatnya untuk mengetuk pintu. Ini untuk suami-suami. Halo suami. Halo suami. Dengerin ya, biar nggak lama-lama pengajian kita ini. Karena Rasulullah saking cintanya sama Aisyah, saking sayangnya kepada Aisyah, tidak mau mengganggu istirahatnya Aisyah, Rasulullah menghamparkan rida, sama dengan selendang yang dipakai oleh orang-orang Arab, ada yang pakai rida, dihamparkan di depan pintu dan Rasulullah tidur di depan pintu. Pertanyaannya untuk bapak-bapak, Nabi pulang dakwah Pak, kalau bapak pulang ke rumah, ketok pintu, mengucapkan salam, dan istri tidak bangun, 3 kali bapak ketok pintu, 3 kali ucapkan salam, apa yang bapak lakukan? Hah? Ini yang mana? Yang mana ini? Yang mana ini? Main dobrak aja, dobrak, dobrak katanya, tuman katanya. Dobrak pun udah bangun masih bilang apa? Ya Allah, tidurnya kayak kebo kan. Saya punya tetangga pernah saya nasihatin begini Pak, dia marah mungkin awalnya gurau sama istrinya, saking dia ya Umi ya dulu itu ya, dia bilang sama istrinya apa? Labi-labi katanya. Istrinya dipanggil labi-labi Pak. Tahu labi-labi? Tahu labi-labi? Apa ya bahasa Tangerang apa? Labi-labi. Bulus-bulus. Labi-labi kata suaminya. Istrinya pun balik, apa tengguyong kata dia. Tahu tengguyong kan? Tahu kan? Ya Allah, laki bini dah tak betul nampak nih. Apa kata Sayyidah Aisyah ketika terbangun dan menyaksikan Nabi, seorang yang paling mulia, utusan Allah yang sangat dicintai oleh Allah, cara cinta kepada Nabi. Ustaz, alafu, mohon izin, mohon maaf, Ustaz pernah jatuh cinta? Pernah jatuh cinta? Pernah ya? Ini agak meragukan jawabannya ini. Pak Kemenak sahabat kecil saya. Pak Kemenak pernah jatuh cinta? Pernah? Sering katanya. Laki-laki macam apa kau nih? Sering-seringlah engkau jatuh cinta kepada perempuan yang sama. Tanya istri saya itu. Saya ini suami paling baik Bu. Oh, saya sama teman-teman MU, sama teman-teman pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat, karena sebagai wakil khatib saya. Kalau Kiai Zain Muhsin itu macan dan singa podiumnya NU. Macan dan singa podium. Singa podium. Kalau di podium saya singa.
Pulang ke rumah, tanya bini saya, kucing Anggora. Asal buka pagar Pak Kemenak, pelan saya. Tet. Siapa tuh? Astagfirullahaladzim. Jantungan saya Pak. Padahal saya singa, ternyata di dalam ada yang lebih garang dari singa Pak. Tapi walaupun begitu, saya selalu minta maaf sama istri saya. Halo Mi, halo. Sudah dimaafin belum? Emang salahku apa? Nah itulah akhlak dan kepribadian Nabi. Agar nanti ketika kita keluar di tengah-tengah masyarakat, akhlak dan perilaku Nabi itu kita jadikan contoh. Sampai suatu hari Sayyidah Aisyah saking terburu-buru memasakkan untuk Nabi, Sayyidah Aisyah salah memasukkan. Yang mau dimasukin bumbu yang lain, malah yang masuk garam. Ketika Rasulullah menikmati sayur dari Aisyah, rasanya asin. Coba Bapak udah capek-capek kerja sawit, habis dodos ya. Yang begini nih, dodos ya. Habis dodos sudah lapar-lapar nyampe rumah, makannya asin. Bagaimana Bapak kalau ketemu semacam itu? Marah tidak? Enggak usah marah. Kalau marah ketahuan asin, nanti istri nggak bisa tahu Pak. Panggil dia. Rasulullah panggil Aisyah, ya Habibi, ya Khumairah, ya Aisyah, sini. Apa ya Rasulullah? Sudah lama aku tidak makan bersamamu. Padahal niatnya Nabi biar tahu makanannya itu asin. Jawaban Aisyah, ya Rasulullah, saya barusan mohon izin, mohon maaf, sebelum Rasulullah datang saya makan duluan. Saya nggak kuat lapar nunggu Rasulullah. Bingung Rasulullah. Waduh, alamat nggak tahu nih. Ya udah, kan sudah lama aku tidak menyuapimu. Karena mendengar kata menyuapimu, Sayyidah Aisyah kemudian mendekat. Kalau Rasulullah memang mau dan berkenan, pengen dong saya disuapin. Disuapin sama Nabi Pak. Ketika Aisyah tahu bahwa masakannya itu asin, Rasulullah dipeluk oleh Aisyah dan memohon maaf, ya Rasulullah, ya wahai kekasih Allah, maafkan keteledoran saya, maafkan kekeliruan saya ya Rasul. Aku nggak tahu kalau makanan ini asin. Rasulullah tersenyum sambil memeluk, ya Aisyah, apapun yang engkau masak semuanya terasa enak. Kenapa? Karena yang memasaknya penuh dengan rasa cinta. Coba Cing, kalau bapak-bapak pulang kerja panas-panas, lapar-lapar, tiba-tiba istri ngasih makanan asin dan istri minta maaf atas itu, peluk dia Pak. Tenang, tenang, plak, tenang. Enggak, Rasulullah bukan gitu. Rasulullah pegang, enggak, aman. Aman ya Aisyah, enggak ada masalah. Nah bagaimana mungkin sekarang rumah tangga kita ini akan menjadi baik-baik saja kalau di dalamnya tidak ada ketentraman. Sementara ketentraman itu dimulai dengan leganya hati, luasnya hati, ridho terhadap nikmat dan ketetapan Allah, dan landasannya adalah takwa kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini yang datang ini kan jauh-jauh ini. Ini dari mana saja ini Bu? Yang paling jauh dari sini mana ini? Ya? Oh Gunung Mas. Yang di sana ya? Saya pernah datang ya. Saya pernah datang ke Gunung Mas. Mudah-mudahan gak usah diundang lagi Ibu. Iya, lumayan jauhnya itu, lumayan. Ibu cukup dengerin di sini aja, nggak perlu diundang ke sana Ibu ya. Saya pernah datang ke ini, ada Pak Fajar ya? Mana Pak Fajar? Oh, geng. Iya dari tadi kelihatan, ya Allah, masih muda sekali ya. Giginya belum tumbuh Bu. Pak Fajar sehat Pak Fajar? Mohon maaf saya nggak kelihatan dari tadi Pak Fajar ya. Mudah-mudahan Bapak sehat, senantiasa membersamai umat ya, ikhlas dan sabar di dalam berbuat. Karena ini nggak usah lama-lama. Suatu hari saya pernah didatangi orang,
didatangin ibu-ibu. Istri saya curiga, yang datang ibu-ibu masih muda bawa anak kecil. Ya perempuan mana yang gak curiga Bapak? Umi pernah curiga kan? Ibu-ibu masih muda bawa anak kecil, nangis. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Istri bilang, Bi ada tamu itu, bukakan pintu. Iya. Saya deg-degan Pak. Jam 6 pagi Pak Kemenak, ada ibu-ibu muda bawa anak kecil. Akhirnya silakan masuk Ibu. Ada apa Ibu? Begini Pak Kiai, saya mau curhat. Loh, curhat apa pagi-pagi? Apakah saya salah mengambil jodoh? Maksudnya? Saya punya suami dan saya dikaruniai anak kecil ini. Terus suami saya itu malas kerja Kiai. Kenapa? Iya pokoknya malas kerja. Tiap hari itu di rumah. Terus saya ke dapur, ikut ke dapur. Saya nyuci, ikut nyuci. Saya jemur, ikut jemur. Saya motong bawang, dia juga motong cabai. Loh, kan bagus. Bagusnya dari mana Kiai? Saya harus banting tulang cari usaha sendiri. Oh. Apakah saya salah berdoa? Boleh jadi. Dulu waktu ibu mengambil jodoh, meminta jodoh sama Allah, apa doa ibu? Saya lupa Kiai. Ingat aja satu-satunya. Salah satu doanya apa? Oh iya Kiai, saya ingat. Saya pernah meminta pada Allah, ya Allah, kirimkan saya suami yang baik, setia, mendampingiku setiap saat, setiap waktu, tidak kemana-mana. Itu kan hasil doamu. Kamu minta sama Allah suami setia, mendampingiku, tidak pernah kemana-mana. Ujung-ujungnya suamimu membuntutimu. Jadi salah doa. Mau yang doa itu hati-hati Ibu. Ada satu hal yang membuat doa orang itu tidak diterima oleh Allah. Pertama, karena hatinya keras. Dua, terburu-buru maksa Allah. Kita ini minta sama Allah, tangan meminta, hati menolak. Ada? Ada. Kenapa menolak? Ragu. Ada juga tangan meminta tapi sombong. Maka kata Rasulullah, innallaha la yaqbalud du'a biqalbin qasi. Allah itu pasti menolak atau tidak menerima doa seseorang kalau hatinya keras. Kok bisa keras? Ada kesombongan di hati. Seakan-akan pekerjaannya itulah yang menentukan hasil. Padahal hasilnya itu dari Allah. Kerjamu cuma 1%, ketetapan Allah 99%. Yang kedua, jangan maksa Allah. Ada orang maksa Allah? Ada, banyak. Agar Allah mensegerakan, ya Allah, udah puas aku ini miskin ya Allah, cepatlah ya Allah, aku nak cepat kaya nih Allah, udah bosan aku hidup ya Allah. Tidak boleh. Coba berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah dengan hati yang teduh, dengan jiwa yang tenang, dengan suara yang merendah, merengek kepada Allah. Hasilnya pasti yang terbaik. Apa yang Allah berikan kepada kita pasti yang terbaik. Tapi apa yang kita inginkan belum tentu itu yang terbaik bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakin saja bahwa apapun yang terjadi dalam hidup semata-mata karena Allah, Allah pasti menyiapkan yang terbaik. Kapan Pak Ustadz? Nanti pada masa yang tepat. Karena Allah tidak memberikan apa yang kamu inginkan, tapi Allah pasti menyiapkan apapun yang kamu butuhkan. Ini kan kadang-kadang kita ini suka menyela. Saya punya tetangga itu non muslim ibu, sering di ceramah-ceramah, sering dengar nama Aliong di ceramah saya di TikTok, di YouTube, di Instagram, di Facebook. Nama Aliong tuh sebelah rumah saya. Saya sebelah, ada 10 tahun saya bertetangga ya Umi ya. Aliong ini Pak, Tionghoa Kristen. Tapi setiap hari selalu diskusi kepada saya tentang Islam. Suatu hari dia nanya saya dan saya hampir panas. Pak Kiai, apa Pak Leong?
Boleh aku tanya, ho? Boleh. Tanya apa? Pak Haji jangan malah, ho. Macam mana aku nak malah? Kau belum tanya, ho. Aku punya tanya nih, Pak Haji pasti bikin pusing, ah. Kenapa, Yong? Kenapa orang Islam itu susah kaya? Pikiran saya udah mulai panas nih. Tak boleh malah, Pak Haji. Aku cuma tanya, ho. Oke. Orang Islam susah kaya. Oh. Tapi orang Cina cepat kaya, ho. Terus? Kenapa, Yong? Ya makanya aku tanya sama Pak Haji. Saya bingung jawabnya, Bu. Gini, Yong. Kata Rasul itu, ad-dunya jannatul kafir wa sijjinul mu'min. Apa tuh? Dunia ini adalah surga bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Tapi itu penjara bagi orang yang beriman kepada Allah. Maksudnya, orang Islam itu harus mampu menahan dirinya. Ini habis baterai atau suruh berhenti sih? Jadi, ya umat Islam punya pilihan, mau kaya boleh selagi kekayaannya didapat dari barang halal, jauh dari perkara haram dan dibelanjakan kepada hal halal. Oh, tapi kalau aku tengok bukan macam itu, ho. Maksudnya, kenapa orang Islam itu, ini komentar saya, ho, Pak Haji jangan malah dulu. Orang Islam itu kalau berdoa tangan minta kepala geleng-geleng, ha. Oh, ternyata dia lihat waktu kita baca tahlil, Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tangan kita minta, kepala geleng, kata dia. Maka Tuhan tak punya kasih, ah. Saya mau marah gimana, Pak? Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus saya tanya, terus kenapa orang Tionghoa itu kaya? Oh, orang Tionghoa kaya itu kalau pagi-pagi dia doa, dia ambil kemenyan, dia bakat, dia punya kemenyan, 8 penjuru mata angin dia minta. Dewa sebelah barat tak kasih, pindah timur, ho. Dewa timur tak kasih, minta selatan. Dewa selatan tak kasih, dewa utara, ho. Dewa utara tak kasih, selatan barat daya. Habis itu 8 dewa tak kasih, kami bakar setanggi. Kami bilang begini, kok tak ada aku kasih, aku bakar, ha. Kau ini ngolok-ngolok ke piyong. Enggak, Pak Haji. Orang Cina itu kalau dia berdoa sama dewa, dia percaya kalau dia itu baik. Dewa itu baik, kata dia. Dalam hati saya, betul pula kau, Yong. Lama-lama aku berdoa macam kau rupanya ini. Karena kita ini berdoa sama Allah nggak pernah yakin, Pak. Bahkan ketika sholat kita nggak yakin kalau kita sedang dilihat Allah. Kita sholat itu seakan-akan kita tidak dilihat Allah, padahal Allah melihat kita. Coba ketika pejabat bertakwa kepada Allah dan sadar dia sedang dilihat oleh Allah, saudaraku, mohon izin saya sampaikan malam ini sebagai sahabatmu, teman baikmu, kawan sepermainan, kita saudara dekat, guru kita sama, kita lahir di pondok pesantren, kita dibesarkan di pondok pesantren. Saya cuma mengingatkan sebagai itu. Kalau kepala Kemenak Kabupaten Sanggau bertakwa kepada Allah, maka insya Allah lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Sanggau akan baik-baik saja. Kalau KUA, mana ada KUA? Saya mau tanya ini, KUA itu urusan kawin atau tukang kawin, Pak? Enggak, jangan marah gitu, Pak. Baru DT saja gitu, Pak. Ini yang jadi pejabat, yang jadi camat, yang jadi kades, yang jadi RW, yang jadi dusun, yang jadi RT. Halo, mana RT? Ada Pak RT? Nggak ada yang ngaku ya? Kalau semuanya bertakwa kepada Allah, insya Allah rakyatnya baik-baik saja. Bangsa ini bukan bangsa miskin, Pak, cuma dimiskinkan.
Bangsa ini tidak kekurangan orang pintar dan hebat. Tapi kenapa bangsa ini masih seperti ini terus menerus? Karena kita kekurangan orang salih dalam memimpin. Kita kekurangan orang bertakwa dalam kepemimpinannya. Kalau suami bertakwa kepada Allah, rumah tangganya baik. Kalau seorang istri, seorang ibu rumah tangga bertakwa kepada Allah, adem rumah tangganya. Kalau dasar fondasinya itu kuat, insya Allah akan kuat-kuat saja. Maka pesan Nabi, ittaqillaha haitsuma kuntah. Takutlah kalian semuanya kepada Allah dimanapun kalian berada. Apapun jabatan kalian, apapun bisnis kalian, apapun usaha kalian, kalau kalian bertakwa kepada Allah, semuanya akan baik-baik saja. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ini sudah berapa menit saya ceramah? Sudah lewat 1 jam. Wah, ini udah lama ini. Pantasan anak ibu-ibu banyak yang ngantuk di belakang itu. Ikuti kejahatan, keburukan dengan kebaikan. Habis berbuat maksiat, segeralah taubat dan tidak usah kembali kepada kejahatan itu. Karena istighfarmu akan menghapus dosa dan kesalahanmu kepada Allah. Yang ketiga ini yang tidak kalah beratnya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ketika engkau berjumpa, bertemu dengan orang lain, bergaul dengan orang lain, bergaullah dengan pergaulan yang baik. Kita di sini ini berbagai macam agama, etnis, budaya, dan berbagai macam ragam bahasa dan kebudayaan, tapi kita tetap satu sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus bersama-sama menjaga keutuhan, kedamaian, dan kebersamaan di antara kita. Mudah-mudahan Kabupaten Sanggau menjadi percontohan bagi semua orang yang datang ke tempat ini sebagai tempat yang sangat penuh dengan sikap toleransi yang sangat tinggi. Karena sikap toleran atau tasammuh itu diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh paling sederhana, Nabi menikahi seorang perempuan Yahudi yang kemudian masuk Islam. Namanya Sofiyah binti Huyai. Sofiyah binti Huyai itu anaknya Huyai bin Akhtab. Huyai bin Akhtab itu Yahudi. Sampai meninggalnya Huyai bin Akhtab tidak pernah masuk Islam, tapi Nabi selalu menghormati dan menghargainya. Terus yang terakhir, saya lihat ada teman-teman Banser, tetaplah berbuat baik, menjaga masyarakat bersama teman-teman dari kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia, tetap menjaga kondusivitas di Kecamatan Parindu. Saya pikir ini Kecamatan Bodok, Ustaz. Kecamatan Parindu. Bodok itu apanya, Pak? Desa kah? Oh, dusun Bodok. Terima kasih teman-teman dan sahabat-sahabat yang ada di dusun Bodok. Mohon maaf kalau selama ini banyak ceramah saya mengutip bahasa Dayak. Kan ada beberapa ceramah saya yang sangat viral ditonton oleh belasan juta orang itu ketika saya mengutip bahasa Dayak Ahe. Karena memang saya dengan Pak Kemenak dari kecil main bolanya sama orang Ahe ya. Makanya sampai hari ini insya Allah Pak Kemenak datang ke Kabupaten Sanggau itu tidak akan gugup, karena memang kami ini sudah terbiasa dengan perbedaan, Pak. Mudah-mudahan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dapat diamalkan oleh masyarakat di desa ini, di kecamatan ini, lebih umum lagi di kabupaten ini. Insya Allah nanti tanggal 20 saya kembali ke Kabupaten Sanggau, tepatnya di PLBN, di Pos Lintas Batas Negara. Tanggal 20 malam saya di sana, dan paginya tanggal 21 saya harus melanjutkan ke Kecamatan Meliau. Pada tanggal 21 bulan ini saya sering ke Kabupaten Sanggau, dan mudah-mudahan Pak Kemenak kita ini dapat melaksanakan amanah di dalam bertugas. Mudah-mudahan Kabupaten Sanggau menjadi kabupaten percontohan dan rakyatnya menjadi masyarakat yang aman, tertib, kondusif, senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebenaran itu mutlak milik Allah, sementara kesalahan saya sadar itu kelemahan dari saya pribadi. Jika ada salah, semata-mata karena memang saya yang tidak mampu menjaga sikap dan lidah. Semoga Allah langsung doa. Ini ngambil paket hemat ya. Ini kan lagi musim, Ustaz. Mohon izin para kiai, para ustaz, para ibu-ibu sekalian, mari kita mendoakan
kedua orang tua kita entah yang sudah wafat mendahului kita, para orang-orang solih di antara kita, terkhusus kepada wakif, orang yang pernah mewakafkan hartanya ke masjid ini, entah itu tanah ini ataupun berupa bangunan atau bahan bangunan yang diwakafkan kepada masjid ini. Pesan Nabi bahwa membana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid di dunia ini niatnya karena Allah, maka Allah menjanjikan istana yang sama megahnya bahkan lebih di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibni Abdullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma birahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi ala'ikal jasimah. Allahumma ya Allah ya Rabbana ya Rahim ya Ghafur la yaghfirudz dzunuba illa anta ya rabbal alamin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا من جميع سيئات أعمالنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نسألك إليك يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا الله يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة اللهم يا الله يا رب الأرباب ويا ملك الملوك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ارزقنا رزقا حلالا واسعا وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا اللهم ارزقنا إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم نسألك أن تحمي قلوبنا بنور معرفتك يا الله وبنور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا اللهم ارزقنا علما نافعا وفهما نبيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموافق إلى أقوام الطريق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Luar biasa itu.